Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana perbandingan vonis hukuman untuk kasus dari 3 orang afiliator binary option, yaitu Indra Kents, Doni Salmanan, dan Fakaric. Bagaimana perbandingan kasusnya dan bagaimana pengaruhnya terhadap hukum di Indonesia? Nantikan sesaat lagi. Oke, jadi 3 orang ini merupakan afiliator dari binary option yang juga membawa dampak buruk kepada masyarakat pada saat orang mengatakan bahwa saya adalah seorang afiliator. Padahal sebenarnya afiliator itu tidak selalu berkonotasi negatif, ya. Kalau kalian lihat, afiliator itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah orang yang terafiliasi dengan suatu perusahaan atau institusi tertentu. Berarti sebenarnya bukanlah konotasi negatif di dalam. Tetapi karena ketiga orang ini, ya, salah satunya adalah murah banget, yaitu Indra Kents, kemudian Doni Salmanan, dan Fakaric, maka mengakibatkan stigma negatif di masyarakat tentang afiliator itu sangat-sangat jelek sekali, ya. Dan ini ada kasus yang menarik, ya, ada kasus yang menarik. Jadi saya sudah merangkum ketiga vonis dari afiliator binary option, ya, afiliator binary option ini, di mana kasus ini itu sangat-sangat berbeda antara satu dengan yang lain, ya, sangat-sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi saya tidak akan berkomentar soal hukum di Indonesia, ya, karena menyangkut permasalahan undang-undang ITE dan sebagainya. Saya tidak akan berkomentar. Saya cuma ingin memberikan sobat trader ini wawasan, ya, wawasan pengetahuan berita, ya. Saya ingin memberitahukan tentang berita, pengetahuan, dan wawasan supaya paling tidak sobat trader itu bisa tahu bahwa oh seperti inilah, ya. Tetapi kalau untuk saya sama sekali tidak ada bermaksud untuk menggiring opini, ya, ataupun untuk mencela hukum di Indonesia, ya. Saya tidak akan mau berkomentar. Kalau Anda mau berkomentar, silakan berkomentar sendiri di bawah, ya. Tetapi saya tidak akan pernah mau berkomentar soal bagaimana hukum di Indonesia. Nah, ini hanya murni untuk mengedukasi, untuk memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Oke, mari kita lihat. Inilah perbandingan vonis hukuman kasus Fakaric, Indra Kents, dan Doni Salmanan. Mari kita lihat dari gambar berikut. Oke, di sini kita lihat untuk Fakaric, Indra Kents, dan Doni Salmanan. Kalau Fakaric sendiri dari vonis penjara itu, Fakaric seperti yang sudah saya bahas, ya. Jadi tiga-tiganya ini sudah pernah saya bahas dalam YouTube saya. Fakaric itu vonis penjaranya adalah 10 tahun. Kemudian Indra Kents itu adalah 10 tahun. Dan Doni Salmanan itu adalah 4 tahun, ya. Berarti yang paling ringan itu berdasarkan data ini, yang paling ringan adalah Doni Salmanan. Oke. Kemudian kita lihat dari denda dari Fakaric, ya, yaitu 1 miliar rupiah, kemudian subsidiar 6 bulan penjara, ya, atau diganti 6 bulan penjara. Kemudian Indra Kents adalah ternyata 6 miliar, ya, jadi 6 miliar. Kemudian subsidiar 10 bulan penjara, ya, jadi 6 miliar itu diganti dengan 10 bulan. Kemudian Doni Salmanan itu 1 miliar, subsidiar 6 bulan penjara, ya. Jadi dari data ini yang paling banyak dendanya adalah Indra Kents, yaitu sebesar 6 miliar rupiah. Nah, bagaimana dengan kasus barang sitaan dari afiliator binary option? Ini sangat menarik, ya. Dimana kita lihat barang sitaan dari Fakaric itu ternyata dikembalikan ke korban, ya. Jadi dari ketiga afiliator binary option ini menarik, ya. Barang sitaan dari Fakaric itu dikembalikan ke korban. Padahal Fakaric itu adalah guru dari Indra Kents. Konon katanya guru dari Indra Kents. Dan brokernya apa? Brokernya adalah Binomo. Yang jelas-jelas Binomo itu merupakan judi, ya. Tetapi ternyata Fakaric itu barang sitaannya dikembalikan ke korban. Padahal korbannya ini adalah sebenarnya merupakan pelaku trading, ya, di mana Binomo itu adalah judi, berarti korban dari Fakaric itu adalah pelaku judi,
ya. Tapi ternyata barang sitaannya itu dikembalikan ke korban, ya. Silakan berkomentar di bawah, ya. Sekali lagi, saya tidak menggiring opini, saya hanya berbicara berdasarkan fakta yang ada. Oke, kalau kalian mau menyimpulkan sendiri bagaimana hukum di Indonesia, silakan simpulkan sendiri. Saya sama sekali tidak pernah menggiring opini, ya, atau membuat kalian supaya berpikir negatif tentang sesuatu. Murni hanya untuk memberitahukan fakta yang ada dari perbandingan 3 afiliator binary option ini. Ya. Kemudian kita lihat Indra Kents. Indra Kents barang sitaannya ternyata tidak dikembalikan ke korban, ya. Terutama dari yang paling gencar menyerang Indra Kents adalah Marunasara, ya, yang sempat kita lihat di TikTok dan sebagainya, itu dia merusakkan laptopnya, ya, merusakkan laptopnya. Indra Kents ternyata barang sitaannya itu disita oleh negara, ya. Barang sitaannya itu disita oleh negara. Jadi tidak dikembalikan ke korban, sedangkan Vakarich itu dikembalikan ke korban. Lantas apa bedanya? Saya tidak pernah tahu bedanya apa. Yang pasti Vakarich itu menggunakan platform Binomo, ya. Konon katanya gurunya Indra Kents. Vakarich itu menggunakan platform Binomo yang jelas-jelas merupakan judi. Indra Kents juga menggunakan platform Binomo yang jelas-jelas dinyatakan judi. Tetapi ternyata Vakarich itu barang sitaannya dikembalikan ke korban, dan Indra Kents ternyata barang sitaannya disita oleh negara, padahal platformnya sama, ya. Kemudian yang paling menarik ini adalah berita dari Doni Salmanan, di mana barang sitaannya itu dikembalikan ke terdakwa. Dikembalikan ke terdakwa Doni Salmanan. Jadi semua barang sitaan itu ternyata dikembalikan ke terdakwa. Dari vonis penjara Doni Salmanan yang paling ringan yaitu 4 tahun. Kemudian denda itu Doni Salmanan dengan Vakarich itu sama. Kemudian barang sitaan itu Doni Salmanan itu dikembalikan ke terdakwa. Berarti terdakwa dalam hal ini adalah Doni Salmanan. Jadi barang sitaannya dikembalikan ke Doni Salmanan lagi, ya. Padahal ternyata Doni Salmanan ini menggunakan platform Quotex, ya. Konon katanya merupakan platform Quotex, di mana Quotex ini juga merupakan aplikasi judi, ya. Di Indonesia itu sudah dinyatakan sebagai aplikasi judi, ya. Tetapi ternyata barang sitaannya itu dikembalikan ke terdakwa. Jadi ini sangat-sangat menarik, ya, sangat-sangat menarik. Tetapi silakan kalau mau berkomentar, silakan berkomentar di bawah. Saya tidak akan pernah mau membahas hukum di Indonesia, ya. Oke, kemudian kita lihat dari jumlah korban. Jumlah korban ini adalah Vakarich itu adalah 118 orang, ya, tetapi dia divonis 10 tahun. Kemudian Indra Kents ternyata 144 orang, ya, divonis 10 tahun juga, ya, sama-sama Binomo. Dan ternyata Doni Salmanan itu korbannya paling banyak berdasarkan yang melapor, ya. Yang melapor korbannya paling banyak. Tetapi kita lihat Doni Salmanan ini jumlah korbannya ternyata adalah 173 orang. Ya, 173 orang. Saya tidak tahu korbannya ini banyak sekali, ya. Dia yang paling banyak di antara ketiga ini, ya. Ya, tetapi ternyata korbannya yang paling banyak, tetapi vonis penjaranya itu cuma 4 tahun. Karena dia cuma dikenakan pasal penyebaran berita hoaks. Sementara dia sama sekali tidak dikenakan TPPU. Yang berat itu adalah TPPU-nya, ya. Karena itu yang banyak hukumannya, ya, terutama dari Vakarich dan Indra Kents. Kemudian untuk Vakarich sendiri itu sekitar 72 miliar, ya. Kemudian Indra Kents itu sekitar 83 miliar. Dan Doni Salmanan itu ternyata yang melapor itu sekitar 24 miliar. Konon katanya, saya tidak tahu pasti atau tidak, tetapi katanya Doni Salmanan itu korbannya paling banyak di antara ketiganya. Ada beberapa sumber, ya, cuma saya tidak usah sebutkan. Konon katanya, saya tidak tahu kebenarannya atau benar atau tidak. Tetapi Doni Salmanan katanya paling banyak. Tapi ini dari data ini katanya cuma 24 miliar. Ya, kita tidak tahu lah. Mungkin karena kerugiannya paling sedikit, sehingga vonis penjaranya juga paling sedikit. Mungkin.
Seperti itu. Ya. Jadi itulah hal yang menarik ya yang bisa saya sampaikan dari ketiga ini. Silakan berkomentar khusus untuk membahas ketiga kasus ini. Saya akan menjawab pertanyaan Anda jika ada pertanyaan, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan silakan juga tuliskan di kolom komentar jika ada broker yang Anda ingin saya review. Saya akan masuk ke broker tersebut dan akan mereview untuk Anda secara detail. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Salam pakar broker forex.